Kita lanjut guys. Bab 02. Mulai mengikuti permainan. Kemana kamu mas? Diana membatin. Sesampainya di mobil Diana menenangkan dirinya sejenak, menghirup banyak oksigen terlebih dahulu dan kemudian menghembuskannya perlahan. Tenang Diana, tenanglah. Diana berbicara untuk dirinya sendiri, sebelum mengambil handphone di dalam tas jinjing yang ia kenakan. Tut, Diana mencoba menghubungi nomor telepon suaminya, tapi tidak kunjung ada suara yang menyahut di ujung sana. Diana kembali menghubungi nomor tersebut, sembari tetap mengatur ritme nafasnya agar tidak tersulut emosi saat berbicara dengan suaminya nanti. Iya sayang, ada apa? Akhirnya setelah ketiga kalinya Raffi mengangkat panggilan telepon dari Diana. Sudah sampai kantor mas? Tanya Diana pura-pura tidak tahu. Sudah sayang, jawab Raffi. Bersikap seperti biasa namun cenderung lebih lembut bersuara. Ada apa sayang? Lanjutnya lagi. Kamu masih berbohong mas. Oke. Aku ikuti sampai di mana permainanmu, sebelum aku benar-benar menemukan bukti bahwa kamu sedang bermain api di belakangku, batin Delia. Oh, kotak bekalmu ketinggalan mas, tadinya aku berniat mengantarkannya ke kantormu. Enggak perlu sayang. Kamu gak perlu susul mas ke kantor. Dengan cepat Raffi menjawab. Terdengar nada ketakutan saat Diana mengatakan jika ia ingin mengantarkan bekal itu ke kantor. Jelas Rian sangat takut jika kebohongannya ketahuan oleh Diana. Diana kembali memiringkan senyumannya. Kenapa mas? Emang aku nggak boleh main ke kantormu? Tanya Diana semakin lebih dalam memainkan peran bohong membohongi, yang sudah dimulai suaminya sendiri. Bukan begitu sayang. Mas ada meeting sebentar lagi, maaf soal bekal yang ketinggalan ya sayang. Nanti mas makan di kantin kantor saja, jawab Raffi dengan suara yang sangat lembut, namun si pendengar semakin muak mendengarnya. Oke, baiklah. Oke sayang mas mau cepat ke ruangan meetingnya. Ucapnya ingin segera mengakhiri panggilan telepon itu. Sebentar mas. Tadi mama telepon, katanya mama minta uang 10 juta. Bukannya 2 hari yang lalu. Kamu sudah mengirimkannya mas? Tanya Diana sengaja mengulur waktu karena dia tahu suaminya tidak sedang buru-buru untuk pergi ke dalam ruangan meeting. Satu lagi mas, kenapa mama selalu menyudutkanku tentang anak yang belum dititipkan di rahimku? Aku ini tidak mandul. Bukankah mas sudah tahu hasil pemeriksaan bahwa aku subur? Hanya saja memang Tuhan belum menitipkan seorang anak di rahimku ini, Diana mencurahkan semua kekesalannya. Tenang sayang. Mama memang begitu, jangan ambil hati dengan kata-kata mama ya sayang, dan perihal uang yang mama minta nanti mas kirim, oke? Diana hanya diam, malas bercampur rasa muak membaur menjadi satu. Raffi selalu begitu tak pernah membela dirinya saat ibu mertuanya dengan sengaja mengatainya mandul, bahkan di depan Raffi sekalipun. Apalagi soal uang, ibu mertuanya seolah memeras anaknya sendiri jika ingin meminta uang, seolah-olah tak ikhlas jika Raffi menafkahi Diana selaku istri, dan yang membuat Diana semakin jengkel sifat Raffi yang selalu membela ibunya ketimbang dia sebagai istri sahnya. Sudah ya sayang, mas guru. Guru. Love you sayang. Muah, love you too, balas Dina asal. Oke mas aku ikut sejauh mana kamu ingin membohongiku, pikir Diana bermonolog. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari, Diana berdiri di balik jendela kamarnya, menatap dari tirai jendela ketika sebuah mobil Pro hitam milik suaminya baru saja masuk ke garasi rumah. Diana segera kembali ke atas kasur, pura-pura tidur di saat suaminya baru saja masuk ke dalam kamar. Baru pulang mas? Tanya Diana. Tangannya menghidupkan lampu kamar sehingga terang benderang. Raffi yang berjalan terendap-endap seolah seperti seorang pencuri, refleks kaget melihat Diana sudah duduk di atas kasur dengan tangan bersidekap di dada. Kenapa kaget mas? Kamu seperti sedang melihat hantu, tanya Diana. Ia merasa lucu melihat ekspresi suaminya. Tentu saja Raffi menyangka bahwa istrinya itu sudah tertidur pulas seperti malam-malam biasanya.
Kenapa kamu belum tidur sayang? Mas kira kamu sudah tidur. Belum. Aku belum ngantuk, ucap Diana. Ingin rasanya Diana menanyakan kemana sebenarnya dia hari ini. Namun Diana mengurungkan niatnya, karena sudah pasti Raffi akan berbohong. Sudahlah, dia akan mencari tahu sendiri, pikirnya. Mas mau mandi dulu sayang. Gerah sekali, ucapnya. Memangnya kamu meeting di mana mas? Bukannya di kantormu? Sangat dingin, tanya Diana. Iya sayang, tapi tadi AC ini mungkin belum diservis jadi agak panas, ucap Raffi berkilah. Diana kembali memiringkan senyumannya, dan kemudian mematikan lampu. Masa bodoh. Dengan apa yang sedang dilakukan suaminya, Diana lelah, ia hanya ingin tidur saat ini. Kok, pagi seperti biasa Diana sudah membuat sarapan untuk suaminya. Meskipun ada Bituti tapi Diana tetap melakukan perannya sebagai istri, mengurus dan menyediakan makanan serta pakaian yang akan dipakai Raffi untuk dipakai ke kantor. Oh iya? Baik Pak. Oke. Baik Pak, saya akan ikut ke sana hari ini. Sampai ketemu nanti ya Pak. Raffi berjalan menuruni anak tangga sembari tangannya menempelkan ponsel di telinga kanannya. Diana hanya menatap dari ekor matanya, namun tangannya masih sibuk menyiapkan sarapan di atas meja makan. Siapa mas? Tanya Diana ingin tahu. Oh ini Pak Aldi, klienku dari Bandung. Bakal ada pertemuan di sana hari ini, kemungkinan mas akan ke sana. Ucap Raffi. Raffi duduk di atas kursi meja makan yang sudah tersaji sarapan. Raffi tampak segar dan wangi sekali jika sebelumnya Diana akan mencium dan bergelayut manja dengan suaminya. Tapi ini tidak lagi, dia selalu merasa jengkel tiap mengingat suaminya yang sedang menutup kebohongan. Namun Raffi lupa jika Diana sudah mulai mengendus tajam dan segera membongkar sendiri drama yang dibuat suaminya itu. Lalu, tanya Diana menatap wajah suaminya yang sibuk menyantap sarapan. Kemungkinan mas tidak pulang malam ini, mungkin selesai besok sore sayang, jelas Raffi. Oh. Diana beroria sembari memainkan tangannya di ujung gelas yang berisi jus jeruk di hadapannya. Kenapa sayang? Kamu gak usah pasang muka cemberut gitu dong. Rayu Raffi. Raffi mendekati kursi Diana dan mencium pipi Diana dari belakang. Enggak, aku gak apa-apa. Udah pergi saja, nanti kamu telat. Ucap. Diana menepis rangkulan tangan Raffi. Kap. Seperti biasa Raffi mencium kening Diana sebelum pergi meninggalkan rumah. Diana pun membalasnya dengan mencium punggung tangan suaminya dengan takzim. Entah mengapa Diana semakin merasakan curiga tentang apa yang dikatakan suaminya. Setelah mobil Raffi keluar dari halaman rumahnya, Delia mengambil handphone di dalam saku celana, dan tentu saja Diana akan mencoba menanyakan kebenaran soal jadwal kerja suaminya hari ini ke sekretaris yang ditemuinya semalam. Diana, pagi Dil. Dila, pagi Bu, ada yang perlu saya bantu Bu Diana. Dengan cepat Dila di sekretaris suaminya membalas chat yang Diana kirim lewat aplikasi WhatsApp. Diana, saya ingin tahu jadwal kerja suami saya, apa benar ada kerjaan keluar kota hari ini, Dil? Diana kembali mendudukkan dirinya di atas kursi sembari menunggu jawaban dari Dila. Maaf jika ada kekurangan atas novel di atas, jangan lupa di subscribe dan like, jangan lupa komen sobat. Lanjut.